Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tifa Nur Alia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan sistem. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih telah berhasil. Pendekatan sistem memiliki urutan langkah dan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu upaya persiapan. Langkah pertama melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua mengenal sistem lingkungan, dan langkah ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Kemudian tahap kedua upaya definisi. Langkah keempat melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan tertentu. Kemudian tahap ketiga yaitu upaya solusi, yang meliputi langkah ke-6 mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, yang ke-7 mengevaluasi solusi-solusi alternatif, langkah ke-8 memilih solusi yang terbaik, langkah ke-9 mengimplementasikan solusi, kemudian langkah ke-10 menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. SDLC tradisional meliputi tahapan-tahapan berikut, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang kelima penggunaan. Selanjutnya prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses membuat prototype ini disebut prototyping. Selanjutnya jenis-jenis prototype. Prototype memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama prototype evolusioner dan prototype bersyarat. Ada 4 langkah dalam pengembangan prototype evolusioner, yakni yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua membuat satu prototype, kemudian yang ketiga menentukan apakah prototype dapat diterima, kemudian yang keempat menggunakan prototype. Sedangkan langkah dalam pengembangan prototype bersyarat, 3 langkah pertama sama dengan langkah yang diambil dalam membuat prototype evolusioner. Langkah berikutnya yakni langkah kelima membuat kode sistem baru, kemudian langkah ke-6 menguji sistem baru, kemudian langkah ke-7 menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, kemudian langkah ke-8 membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya daya tarik prototyping. Prototyping memiliki daya tarik, diantaranya yang pertama membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kemudian yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Kemudian yang keenam, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Selanjutnya, potensi kesulitan dari prototyping. Prototyping memiliki kesulitan-kesulitan jika diimplementasikan, yaitu yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototype dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Kemudian kesulitan yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototype yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Kemudian kesulitan yang ketiga, prototype evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Kemudian kesulitan yang keempat, antara muka komputer dan manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya, pengembangan aplikasi cepat. Rapid Application Development atau RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Sedangkan rekayasa informasi atau Information Engineering (IE) adalah nama yang diberikan James Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, unsur-unsur RAD. Yang pertama, manajemen. Khususnya manajemen puncak hendaknya menjadi penguji coba atau eksperimenter yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru atau
pengadaptasian awal atau early adapter yang dengan cepat mempelajari bagaimana cara menggunakan metodologi baru. Kemudian yang kedua, orang. Daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas RAD, menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim-tim khusus. Kemudian yang ketiga ada metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Kemudian yang keempat, alat-alat, terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Selanjutnya, pengembangan berfase. Ada 6 tahap pengembangan berfase. Yang pertama, investigasi awal. Kemudian yang kedua, analisis. Kemudian yang ketiga, desain. Kemudian yang keempat, konstruksi awal. Kemudian yang kelima, ada konstruksi akhir. Kemudian yang keenam, pengujian dan pengembangan sistem. Selanjutnya, desain ulang proses bisnis atau business process redesign atau BPR. Meliputi yang pertama, inisiasi strategis proyek-proyek BPR. Kemudian yang kedua, rekayasa terbalik. Kemudian yang ketiga, rekayasa ulang. Kemudian yang keempat, pemulihan komponen-komponen BPR. Selanjutnya, pemodelan proses. International Organization for Standardization menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart, memastikan penggunaannya di seluruh dunia. Akan tetapi popularitasnya berusia pendek seiring dengan diciptakannya alat-alat pemodelan yang lebih sederhana dan lebih efektif. Yaitu contohnya diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram (DFD) adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan yang pertama unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, kemudian yang kedua proses, yang ketiga arus data, dan yang keempat penyimpanan data. Masih di pemodelan proses, kasus penggunaan atau use case adalah uraian naratif dalam bentuk kerangka dan dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sekunder. Kemudian kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan. Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat setiap tahap-tahap investigasi awal dan analisis dan metodologi pengembangan berfase. DFD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Selanjutnya, manajemen proyek meliputi yang pertama, steering committee SIM. Steering committee SIM menjalankan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Kemudian yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Kemudian yang kedua, kepemimpinan proyek. Aktivitas tim akan diarahkan oleh seorang ketua tim atau pemimpin proyek yang memberikan arahan di sepanjang masa proyek. Berbeda dengan steering committee SIM, tim proyek tidaklah bersifat terus-menerus. Biasanya akan dibubarkan ketika implementasi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, masih di manajemen proyek. Yang ketiga, mekanisme manajemen puncak. Dasar dari manajemen proyek ialah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Setelah tujuan proyek, kendala dan ruang lingkupnya dapat didefinisikan, maka kita dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan. Rencana ini pertama-tama dirancang dalam bentuk umum dan kemudian dibuat menjadi bentuk spesifik. Grafik atau Gantt chart ialah sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat, ada dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project Document juga dapat diperoleh dari internet. Selanjutnya, mengestimasi biaya proyek. Meliputi yang pertama, input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown struktur mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Kemudian yang kedua, alat-alat estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebaskan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro.